Saudara-saudari, selamat datang di Zoom ini, dalam sosialisasi ini. Saya tidak akan berlama-lama, karena di Advent ini kita akan melakukan ibadat, jadi nanti akan lebih mudah kita mengikuti alurnya, apalagi di tahun lalu kita sudah, tahun lalu kita sudah pernah melakukannya hampir mirip ibadat juga begitu. Yang berubah tentunya akan tema dan juga isi materinya saja. Jadi tema yang diambil dalam ibadat Advent tahun 2025 ini adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya. Mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini apa? Itu dijelaskan dalam subjudulnya yang ada di dalam kurung, warga gereja paroki bertumbuh dalam harapan, iman, dan kasih. Maaf tipe di situ ya. Itu harapan maksudnya. Warga gereja paroki bertumbuh dalam harapan, iman, dan kasih. Baik, selanjutnya kita akan lihat kerangka pertemuannya. Pertemuan akan dilakukan di lingkungan memang sedalam 4 pertemuan. Nanti yang pertemuan keempat itu istimewa karena bentuknya bisa disesuaikan sesuai dengan agenda lingkungan masing-masing. Begitu. Kita mulai dalami dari pertemuan pertama dulu. Pertemuan pertama temanya adalah Corona Advent. Kita akan mendalami apa itu Corona Advent, ya. Dan dari Corona itu yang kita renungkan adalah bagaimana kita merenungkan dan menghayati pengharapan akan pernyataan karya keselamatan Allah yang bertahap. Jadi tema yang kita hidupi di pertemuan yang pertama adalah keutamaan pengharapan. Pengharapan yang disampaikan, yang disimbolkan dalam wujud Corona Advent. Dan penyalaannya satu persatu setiap minggu itu menunjukkan tahap-tahap pengharapan kita. Kemudian pertemuan yang kedua, kita akan mendalami 7 antifon O. Apa itu 7 antifon O? Nanti akan dijelaskan pada penjelasan pertemuan kedua. Intinya ini menjadi kekasan dalam gereja kita bahwa ada doa yang menggunakan antifon O ini. Dan dari antifon O itu kita belajar menumbuhkan semangat penantian dalam iman dan sukacita yang penuh. Keutamaan yang mau direnungkan di situ adalah keutamaan iman. Berikutnya pertemuan ketiga, kita akan mendalami apa makna kandang Natal. Nah ini biasa kita buat ya, kandang Natal. Nah kandang Natal itu nanti kita belajar merenungkan, menyaksikan kebesaran kasih Tuhan dalam perwujudan yang sederhana. Bagaimana kasih yang besar itu ditampilkan dengan sederhana lewat kandang Natal. Itu, dan yang terakhir pertemuan keempat, 4 misa Natal, ini adalah rumusan 4 misa Natal secara liturgi. Itu ada Vigili, ada malam Natal, ada Natal Fajar, dan kemudian ada Natal pagi atau siang. Nah, 4 rumusan ini mengajarkan kepada kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan kepenuhan pengharapan, iman, dan kasih. Itu kerangka pertemuannya, ada 4 pertemuan. Selanjutnya, kalau Anda mau mencermati tentang kerangka pertemuan ini, Anda bisa lihat di pengantar ya nanti ya, saudara-saudari. Nah ini, masa Advent adalah pembukaan tahun baru liturgi. Itu Anda sekalian hendaknya sudah mengetahui hal ini. Masa Advent membuka tahun liturgi. Dari yang kita kemarin tahun liturgi C, sekarang kita masuk tahun liturgi A. Gitu ya. Kita masuk dalam tahun liturgi A. Sekalipun tema Ardas 2026 baru akan dimulai di awal tahun Masehi, artinya nanti kalau kita mau doa Ardas itu baru dimulainya 2026, gitu kan, tahun Masehi. Doa Ardas yang baru. Tapi pertemuan atau ibadat Advent yang membuka tahun liturgi ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan dan mendalami tema Ardas 2026. Jadi sejak tahun baru liturgi ini dibuka, sekalian tema Ardasnya juga diperkenalkan begitu. Tema Ardas 2026 adalah Pancatugas Gereja, Koinonia, Kerikma, Liturgia, Diakonia, dan Martiria. Itu tema Pancatugas Gereja, tema Ardas 2026.
Kemudian kaitan dengan tema Advent 2025 yang kita buat tadi, panca tugas gereja adalah buah-buah dari kedewasaan iman yang muncul sebagai tanggung jawab umat Kristiani. Jadi kalau umat Kristiani itu mulai bertanggung jawab dengan hidup iman Kristennya, maka mereka mau menghasilkan buah dalam rupa mereka terlibat dalam panca tugas gereja. Tanggung jawab kedewasaan iman ini didasarkan atas 3 keutamaan teologal, yaitu harapan, iman, dan kasih. Itu yang kita renungkan dalam ibadat-ibadat Advent yang kita jalani. Dan yang terakhir, dalam keutamaan harapan, iman, dan kasih, umat paroki diharapkan dapat memaknai Advent dan Natal sebagai saat untuk mewujudkan tanggung jawab mereka untuk terlibat aktif melakukan panca tugas gereja. Itu tujuannya. Selanjutnya, alur peribadatannya, kerangka ibadatnya ya. Bentuk yang digunakan dalam pertemuan Advent 2025 sama dengan tahun sebelumnya, yakni ibadat. Bentuknya ibadat. Ibadat memiliki kerangka yang sama, berpusat pada doa-doa yang khas di masa Advent. Selain itu, dalam setiap ibadat direnungkan satu tema khas Advent yang dapat direfleksikan berdasarkan tema utama pertemuan. Kerangka ibadatnya dimulai dengan lagu pembuka, lalu tanda salib dan salam, pengantar, doa dan penyalaan lilin Advent, Mazmur, doa pembuka, bahan permenungan, renungan singkat dan refleksi, saat hening, Kidung Maria menggunakan antifon O, doa permohonan, doa masa Advent, Bapa kami, doa penutup, berkat penutup, dan lagu penutup. Itu kerangkanya. Doa-doa dan lagu yang dipilih sudah disesuaikan dengan liturgi masa Advent dan misteri yang direnungkan. Dari sini saya mengimbau, oleh karena itu sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan buku pedoman. Jadi apa yang sudah ada di buku pedoman, silahkan dilakukan sesuai dengan yang tertulis di sana. Itu. Selanjutnya kita masuk satu persatu penjelasan dari ibadat-ibadat Advent. Pertemuan yang pertama, Corona Advent. Lagunya kita menggunakan Kiranya Langit Terbelah, puji syukur 436 untuk pembuka, dan O Datanglah Immanuel, puji syukur 442 untuk penutup. Gagasan pokok dari tema Corona Advent ini. Corona Advent adalah simbol devosional sesuai masa Advent. Cocok dilakukan di rumah-rumah keluarga ataupun lingkungan untuk menghayati misteri penantian, pengharapan, dan ketekunan. Itu. Jadi umumnya memang bisa dibuat di rumah-rumah atau di lingkungan, doanya juga dibuat dengan menggunakan Corona Advent itu, yaitu tadi sebagai simbol untuk menghayati misteri penantian, pengharapan, dan ketekunan. Pemahaman akan makna simbol yang terkandung dalam Corona Advent membantu umat bertumbuh dalam keutamaan pengharapan akan Tuhan yang tak pernah mengecewakan. Ia pasti datang. Itu gagasan pokoknya. Di dalam Tuhan, kita yang berharap tidak akan pernah dikecewakan. Dan itu disimbolkan di dalam Corona Advent. Nah, setelah nanti membaca renungannya, sekaligus membaca bahannya, Corona itu apa, terus kemudian renungannya dalam kaitannya dengan harapan dan panca tugas gereja apa, lalu penting untuk hening, merenungkan pertanyaan reflektif. Akan disediakan pertanyaan reflektif setelah renungan dibacakan. Pertanyaan reflektif ini apakah perlu di-sharingkan, Romo? Bebas, tergantung dinamika lingkungan masing-masing. Kalau kami memberikannya yaitu sebagai acuan saja, bisa direnungkan dalam hati masing-masing, supaya setelah pulang dari ibadat membawa sesuatu, begitu ya. Atau supaya kalau tidak lupa mau di-sharingkan juga boleh. Itu ya. Berikutnya, Kidung Maria, kami menggantikan kalau yang pertemuan ibadat Advent tahun lalu, itu kita pakai litani nama Yesus yang tersuci. Untuk ibadat Advent tahun ini kita menggunakan Kidung Maria. Tujuan kami adalah mengenalkan bagian dari Vesper atau ibadat harian sore, sekaligus kekasannya di masa Advent yang menggunakan antifon O. Itu yang akan kita renungkan nanti, antifon O di pertemuan Advent kedua. Sesuai dengan janji mesianis yang diterima Bunda Maria. Maka
dalam ibadat Advent tahun ini kita menantikan penggenapan janji Tuhan bersama Bunda Maria. Intinya begitu. Maka kita mendoakan Kidung Maria. Mazmur pembuka dan Kidung Maria hendaknya dibawakan didaraskan dalam nyanyian ibadat harian sederhana. Ini imbauan kami. Tapi di dalam buku pedoman kami tidak akan menyediakan notasi. Artinya notasi kami bebaskan bagi Anda untuk memilih. Nah, notasinya bisa diambil dari mana? Nah, bisa diambil dari puji syukur halaman 50. Nanti kami tunjukkan seperti apa puji syukur halaman 50 itu. Lalu dilanjutkan dengan doa permohonan sesuai masa Advent, doa masa Advent, dan diakhiri Bapa Kami. Dan setelah Bapa Kami ini doa-doa masa Adventnya selesai, lalu ibadah diakhiri dengan doa penutup, berkat, dan lagu penutup. Itu. Nah, mari saya bantu Anda sekalian untuk melihat penjelasannya. Nah, ini lagu pembuka dan lagu penutupnya. Kiranya langit terbelah. Lagu ini cukup jarang dinyanyikan, maka kami tetap mengusahakan menawarkan ini untuk dinyanyikan dalam lingkungan supaya umat lingkungan pun juga mulai belajar lagu-lagu yang jarang dinyanyikan, begitu ya. Itu lagunya bisa dipelajari, bisa dicari di YouTube. Lalu, oh datanglah Immanuel, ini cukup sering, cukup mudah, ya. Yang ini, berikutnya, next. Nah, penyalaan lilin Advent, doanya berhubungan dengan tema yang kita renungkan. Datanglah ya Tuhan, nyalakanlah api pengharapan, iman dan kasih dalam hati kami, agar terangmu menyinari hidup kami. Lalu lilin pertama dinyalakan, pertemuan kedua juga begitu, lilin kedua dinyalakan, pertemuan ketiga lilin ketiga dinyalakan, pertemuan keempat lilin keempat dinyalakan, gitu ya. Terus semoga kami selalu setia dan siap siaga menantikan kedatangan Yesus Putramu. Lalu umat menjawab, agar kami menjadi saksimu seperti pelita yang bernyala dalam kegelapan dunia. Lalu pemimpin mengajak untuk mendoakan Mazmur. Marilah kita bersatu hati mendoakan Mazmur pengharapan kita. Tuh. Nah, Mazmurnya seperti apa? Hampir masih sama dengan Mazmur tahun yang lalu. Silahkan dibuka. Nah, hampir sama Mazmurnya. Kita biasakan. Jadi ada ulangan, lalu di dalamnya ada Mazmur, kemudian dijawab dengan ulangan. Bagian ulangan bisa didaraskan dengan notasi yang sama, do semua. Do, datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Begitu. Jadi didaraskan lurus begitu semua. Kemudian Mazmurnya bisa didoakan. Bisa maksudnya dibacakan atau bisa dinyanyikan. Misalnya dinyanyikan dengan notasi yang sederhana. Do, re, do, si, do, la, sol. Misalnya itu ya. Coba kembali dulu. Yaitu pola Mazmurnya nanti bisa dilihat. Do, re, do, si, do, la, sol. Jadi, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Nah, setelah begini dijawab lagi ulangannya. Datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Begitu. Itu Mazmur 25 itu kita doakan di pertemuan pertama dan kedua. Sementara pertemuan ketiga dan keempat kita akan mendoakan kidung. Ulangannya, bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, ia Raja yang akan datang. Ya, ulangannya begitu ya. Nah, untuk kidungnya, bagian kidungnya kita bisa bacakan misalnya, bergemarlah hai putri Sion dan bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihatlah Tuhan akan datang dan pada hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan manisan dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, dialah yang akan membarui Yerusalem. Lalu dijawab, bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, dia Raja yang akan datang. Begitu. Jadi bagi yang lingkungannya mungkin tidak bisa menyanyikan, saran saya bisa dibacakan begitu khusus untuk
Mazmurnya atau bagian isinya begitu. Ulangannya tetap didaraskan. Tapi kalau bisa ada yang menyanyi, hendaknya saya harapkan untuk memilih tonus. Nah, tonusnya seperti apa? Mari kita lihat slide berikutnya. Tadi yang saya bilang di puji syukur halaman 50 itu tertulis dung. Itu yang sederhana. Nah, di situ kita bisa nyanyikan sesuai dengan pola itu. La, sol, la, sol. Nah, itu. Terus atau fa, fa, mi, do, re. Atau do, re, do, si, la, do, la, do, si, la. Ada banyak. Itu bisa dipilih. Silakan dipilih sesuai dengan yang untuk menyanyikan mazmur-mazmur yang ada. Contoh di situ. Nah, kalau ulangannya tidak mau didaraskan, Romo, ulangannya mau pakai notasinya sekalian juga boleh. Sebagai contoh, saya akan pakai re, fa, mi, re, do, si. Itu ya. Misalnya ya, datanglah ya Tuhan, datanglah ya Tuhan, tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Misalnya begitu, itu juga bisa. Langsung dijawab, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Kalau tiga begitu. Kalau tiga itu berarti bagian yang dua baris itu dibuat lurus dulu. Begitu ya. Jadi, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terus dijawab ulangannya. Datanglah ya Tuhan. Tunjukkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami. Begitu. Itu contoh-contohnya. Notasi silahkan nanti dipilih sendiri masing-masing. Dan kalau tidak bisa usul saya yang pertama tadi, itu juga bisa dilakukan. Next, lanjut. Dilanjutkan, minta tolong. Kidung Maria. Kidung Maria akan menggunakan antifon O. Ini sebagai contoh, sebenarnya ada 7 antifon O. Belum Kak, masih antifon O-nya dulu. Maaf, kembali dulu. Nah ini, Kidung Maria akan menggunakan antifon O. Antifon O-nya kami pilih dari 7, itu 4 saja. Sebenarnya apakah ini liturgis? Sebenarnya karena harusnya antifon O itu didoakan setelah tanggal 16. Tapi kita tetap sudah mendoakan sejak awal, begitu kan? Bukan apa-apa, tujuan utamanya adalah yang memperkenalkan saja kepada umat. Intinya begitu. Ya, antifon O yang pertama itu untuk pertemuan ibadat yang pertama, kita pakai yang O kebijaksanaan. Ini juga sama bisa didaraskan. O kebijaksanaan yang mengalir dari sabda yang maha tinggi, menggapai dari ujung ke ujung dengan penuh kuasa, dan dengan gembira memberi segala sesuatu. Datang dan ajarlah kami jalan kebijaksanaan. Nah itu, misalnya begitu. Ini antifon O. Ini untuk ibadat yang pertama, lalu O pangkal Isai ini untuk ibadat yang kedua, O Fajar Timur itu untuk ibadat yang ketiga, dan O Immanuel itu untuk ibadat yang keempat. Jadi sudah dibuat begitu ya. Jadi silahkan diikuti. Selanjutnya untuk Kidung Marianya. Nah, di sini saya beri contoh itu Kidung Maria dengan notasi atau tonus yang biasa dipakai. Sol, la, sol, do, si, do, re, do, si, do, la, sol. Itu ya. Mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Misalnya pakai itu. Atau ada juga yang menggunakan notasi yang aku mengagungkan
Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Itu juga bisa. Tapi kalau Anda mau pakai yang tadi, seperti tonus yang saya tunjukkan dari halaman 50 tadi, boleh. Yang sederhana. Itu ya. Jadi silahkan dipakai. Itulah keunggulan dari tonus Gregorian, dia bisa dipakai untuk doa dalam bentuk apapun, gitu, sehingga yang sederhana tetap bisa masuk, begitu. Ya, itu. Berikutnya, Kidung Maria sudah selesai. Lanjut. Nah, oke. Itu saja catatan-catatan untuk setiap ibadat. Nanti ibadat yang lain pun sama. Tinggal diikuti, tinggal dilakukan saja. Begitu. Lalu ibadat yang kedua, 7 antifon O. Lagunya pakai gapuramu lapangkanlah. Gapuramu lapangkanlah. Itu ya. Itu pembuka. Terus penutupnya itu oh datanglah Immanuel yang 443. Itu yang ya pakai yang 443. Nanti kita lihat di puji syukurnya apa. Terus gagasan pokoknya antifon O itu merupakan kekasan liturgi Katolik pada masa Advent. Adalah 7 antifon O dalam ibadat sore hari sebagai antifon Kidung Maria. Nah, itu yang kita lakukan. Dan seharusnya itu dilakukan tanggal 17 dan 23 Desember. Makanya kalau kita lakukan sejak awal sebenarnya itu kurang liturgis, tapi enggak apa-apa, ini sebagai latihan saja gitu ya. Sebagai apa pengenalan gitu. Oke, terus tradisi ini mendalam tentang iman akan Yesus Kristus Sang Mesias. Ada 7 gelar mesianis Yesus yang direnungkan dalam ibadat dalam antifon O ini. 7 gelar Yesus. Apa 7 gelar kan dalami gitu. Dan ini mengarahkan umat pada kepastian janjinya, esok aku pasti datang. Jadi Tuhan sendiri berjanji dia akan datang itu. Pada pertemuan kedua ini umat paroki mempersiapkan diri menyongsong kehadiran Yesus Kristus dengan penuh iman dan kegembiraan. Dalam iman dan kegembiraan inilah mereka terdorong untuk mau ikut serta dalam panjat tugas gereja. Tuh, lanjut ibadat ketiga. Ibarat ketiga kita pakai hai angkatlah kepalamu 445, lalu Putri Sion nyanyilah 448. Ini juga sekaligus mengajarkan kepada umat bahwa Putri Sion itu dinyanyikan memang pada Minggu Advent ketiga. Ya, jangan Minggu Advent pertama kedua udah nyanyi Putri Sion, nggak cocok. Karena Putri Sion itu baru dimulai dinyanyikan di Advent ketiga. Sukacitanya setelah waktu di situ gitu. Gagasan pokok tradisi yang juga tak pernah lepas dari perayaan Natal adalah kandang atau gua Natal. Pertemuan ketiga mempersiapkan umat paroki untuk merasakan kedatangan Yesus yang makin mendekat dengan merenungkan makna kandang Natal. Keberadaan kandang Natal beserta figur-figur yang dihadirkan di sana menjadi sebuah cerita yang hidup dan menyejarah tentang sukacita keselamatan yang datang berkat kehadiran Yesus. Dialah gambaran kasih Allah sejati dari Allah yang dari Allah. Kehadirannya di palungan menjadi tanda kasih yang besar bagi domba-dombanya. Kasih Tuhan inilah yang mengobarkan semangat kasih untuk beriman, umat beriman untuk terlibat dalam panjat tugas gereja. Begitu. Itu kandang Natal. Dan yang terakhir, keempat, pada Advent yang keempat, 4 misa Natal. Nah, di sini kita belajar tentang apa itu 4 misa Natal dengan nyanyian pembuka Maria kau penuh berkat 450 dan Juru Selamat datanglah 446. Pertemuan dilakukan di setiap keluarga. Nah ini. Jadi karena ini singkat waktunya, maka yang pertemuan keempat ini kami sarankan bisa dilakukan di tiap keluarga. Akan tetapi kalau lingkungan memang masih tetap bisa mengusahakan ada 4 pertemuan, kami tetap menghargai kalau pertemuan tetap dilakukan di lingkungan. Jadi ini kami serahkan kembali kepada Anda sekalian di paroki masing-masing bagaimana mengatur ini. Kalau lingkungan memang bisa membuat jadwal 4 pertemuan, silahkan semua 4-4-nya dilakukan di lingkungan. Tapi kalau hanya bisa 3, berarti yang keempat ini disarankan untuk dilakukan di keluarga masing-masing. Dibacakan di keluarga masing-masing, terutama supaya keluarga-keluarga itu sudah mulai dari
sebelum ikut misa Natal itu mereka sudah siapkan bacaan-bacaan yang mau mereka dengarkan itu apa. Itu maka kami memilih ada empat misa Natal yang berbeda-beda ini dengan bacaan yang berbeda-beda juga untuk bisa direnungkan. Sehingga dengan merenungkan itu, kita yang ikut misa Natal nanti bisa memahami secara penuh. Walaupun nanti mungkin saya cuma bisa ikut malam Natal, saya cuma bisa ikut Natal pagi gitu kan. Tapi kalau mereka sudah tahu rumusan bacaan semuanya dengan lengkap, mereka tahu bahwa Natal itu memang bukan hanya sekedar malam Natal atau bukan hanya sekedar Natal pagi atau Natal siang, tapi sepanjang empat rumusan misa itu semuanya adalah Natal begitu. Dan keempatnya mengarahkan kita sama dengan ini tadi, tiga keutamaan teologal tadi, pengharapan, iman, dan kasih. Dan kita dapat melihatnya nanti di buku pedoman tertulis di sana. Semua permenungan ini nanti diarahkan pada resolusi pribadi dan kelompok. Kalau dilakukan di lingkungan ya berarti resolusi lingkungan, kalau dilakukan di keluarga berarti ya resolusi keluarga. Begitu. Jadi dilakukan. Arahnya setelah mendapatkan peneguhan keutamaan teologal, pengharapan, iman, dan kasih tadi, apa yang mau dibuat, pertobatan apa yang mau dilaksanakan, niat baik apa yang mau dihidupi ke depannya, itu arahnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan sampai ibadat Advent keempat, saya pikir sudah habis. Terima kasih.